Pasal 278 ayat 1 apa ya? Pasal 278. Berapa? 78. Pertanyaan yang huruf 13 nya apa ya? Apakah konsensus apabila berhubungan nggak jelas ya? Begitu 278 itu ada 278 tapi kok nggak nyambung gitu. Nggak nyambung dan pembahasan. Sudah, nanti aja. Mana bisa ini? Masih begitu enggak? Masih. Kalau ujian praktek itu KKN bukan, Bang? Bukan. KKN beda. Beda. Ujian praktek itu kayak saya misalnya magang di pengadilan itu bukan KKN.
surat keterangan dari saksi ahli pengajar ya. Saudara Aristo Mariski Adiputra Pangatuan saya di Jakarta 4 Agustus 1986 ya. Melalui Mas Raya di 3 dari 2002 dan Lebaran Kamu lagi di Barat. Kamu mas? kenal dengan pemohon. Kenal dengan pemohon. Pemohon dia pernah beberapa kali lihat di TV dan beberapa kali ketemu di media. Semua saksinya yang tahu ya. Baik, sebelum memberikan keterangan ahli di berjanji dulu ya. Ya. Ada menuliskan jadi di atas wanita tangan kanan 2 jari sebagai saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal Saya paling beberapa pertanyaan doang. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya yang sebenarnya sejujurnya. Ahli akan menerangkan terkait apa dari termohon yang membutuhkan. Terkait apa yang akan diterangkan. Baik. Tidak keahliannya jadi. Terima kasih yang mulia ahli yang ada di hadapan kita, kami berkenan hadirkan dalam hal hukum acara terkait dengan dasar pengajuan pra-peradilan, termasuk saya paksa dan objek pra-peradilan yang lainnya. Baik, fokus di situ ya. Silakan kami beri waktu 30 menit. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami pertama kepada ahli terkait dengan ketentuan peradilan, khusus pada pasal 361 huruf A. Kami bacakan singkat. Dalam ketentuan peradilan ini diatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal ini kami mohon ahli menjelaskan dan menegaskan hukum acara yang digunakan dalam pra-peradilan saat ini. Terima kasih buat yang Yang pertama itu pasal transisi. Pasal transisi itu jelas mengatakan bahwa kalau sudah ada penyidikannya dimulai, proses penyidikan dimulai sebelum berlakunya KUHP tahun 2026, 2 Januari 2026, maka yang dipakai hukum acaranya adalah hukum acara 881, artinya KUHP yang lama. Ketika nanti itu sudah selesai, kemudian penyidikan sudah selesai, dilimpahkan ke pengadilan, hukum acaranya kemudian berubah menjadi hukum acara yang baru. Terkait dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan itu pasti satu paket, karena pra-peradilan itu kan upaya perlawanan untuk mengecek ya, validitas administratif ya, kalau berdasarkan perma, apakah upaya paksa itu sesuai atau tidak. Nah, kalau akarnya penyidikan, kan upaya paksa itu lahir dari penyidikan. Kalau akarnya itu sudah memakai 81, maka forum untuk memverifikasi, memvalidasi legitimasi dari upaya paksa itu memakai juga KUHP 881, KUHP yang lama. Begitu, Pak Termohon. Terima kasih ahli. Mohon izin yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan berikut. Masih satu rangkaian dengan jawaban ahli yang disampaikan tadi. Dalam hal melakukan upaya paksa, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam rangka pelaksanaan tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap,
apakah penyidik Polri masih dapat melakukan upaya paksa yang belum masuk pada berkas pertama berupa penggeledahan, penangkapan maupun penahanan sebagaimana diatur dalam rangkaian tugas penyidik ya, dalam pasal 8 ayat 3 huruf B dan pasal 7 ayat 1 huruf D, termasuk huruf J mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam KUHP yang lama. Mohon izin ahli dapat menjelaskan hal ini kepada kami. Terima kasih. Jadi sub question atau pertanyaan turunan dari pertanyaan itu adalah kapan penyidikan dianggap selesai, kira-kira begitu. Ya, dan kira-kira kalau penyidikan dianggap selesai, ya masa transisi sudah diserahkan, apakah masih boleh dilakukan upaya paksa? Itu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan penyidikan dianggap selesai? Sebenarnya KUHP itu tidak memberikan pasal yang clear secara gramatikal kapan itu selesai. Misalnya definisi penyidikan kan itu menjelaskan mengumpulkan alat bukti, membuat surat tindak pidana dan menetapkan tersangkanya. Pertanyaannya, kalau dia sudah P21 itu kan deklarasi atas kelengkapan berkas tadi. Apakah itu penyidikan dianggap selesai? Karena ada tindakan lanjutan yaitu penyerahan tahap yang kedua. Karena kalimat itu abu-abu ya. Kenapa saya bilang abu-abu gini? Hukum acara itu kan tidak mungkin dapat menangkap semua variasi kejadian. Misalnya, kalau misalnya P21 berkasnya selesai, kemudian masih ada kondisi yang harus dilakukan yaitu penyerahan tahap 2 secara fisik. Ya, itu kan ada kondisi lanjutan. Kalau misalnya itu dianggap selesai, maka upaya paksa hilang, maka kekuatan ya, residu upaya paksa untuk memastikan tahap 2 itu kan menjadi hilang. Nah, di sini kita lakukan penafsiran sistematis ya. Ada dua posibilitas interpretasi dalam hal ini. Interpretasi pertama adalah penyidikan itu selesai ketika penyerahan fisik, jadi bukan hanya penyerahan berkas itu selesai. Kenapa itu interpretasi itu bisa berlaku? Karena tadi menangkap variasi kejadian yang pertama. Kalau misalnya berkasnya selesai, orangnya nggak ada upaya paksa untuk mengamankan orangnya, maka terjepit tuh posisinya. Dan itu kan sering dilakukan sebenarnya oleh penegak hukum. Itu interpretasi yang pertama. Walaupun interpretasi yang pertama ini mungkin bisa diperdebatkan, namanya interpretasi diperdebatkan. Oh, kata-katanya itu adalah dalam hal penyidikan dianggap selesai, maka berkas perkara diserahkan. Artinya penyidikannya dianggap selesai. Dong. Itu posibilitas interpretasi yang pertama. Posibilitas interpretasi yang kedua adalah tadi yang Pak termohon katakan bahwa di dalam KUHP 81 dan KUHP yang baru juga ada ya di pasal kewenangan penyidik di pasal 7 atau pasal 8 itu dibawa melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab atau tindakan lain yang tidak melawan hukum lah ketentuan perundang-undangan. Nah, pasal ini ya ini pasal sangat ciri khas ideologi KUHP. Ini saya bicara ideologi KUHP, kenapa ada pasal-pasal seperti itu. Jadi pasal ini ya diberikan sebagai escape clause atau pasal jalan keluar, pasal yang fleksibel agar bisa menangkap variasi-variasi kejadian yang tidak diregulasi oleh hukum acara. Makanya ada pasal itu. Makanya kita lihat di Zaid KUHP ada pasal-pasal yang mengakibat yang memberikan bahasa sederhananya yang memanjakan penyidik, memanjakan aparatur penegak hukum. Misalnya pasal penggeledahan, izin boleh tapi izin bisa dilengkapi berdasarkan situasi perkiraan penyidik. Nah itu dua posibilitas interpretasi itu. Nah di interpretasi itu, yes, maaf ya. Kemungkinan yang kedua yang tidak saya tangkap apa jadi kapan dianggap penyidikan itu selesai? Singkat saja. Jadi gini, yang kedua penyidikan itu dianggap selesai ya ketika berkas perkara itu selesai. Berkas saja. Ketika P21 deklarasi dari untuk P21 kan deklarasi oh saya sudah selesai berkasnya, tapi masih ada kewajiban lanjutan. Ya. Sekarang pendapat saudara bagaimana? Pendapat tentang Pendapat ahli bagaimana? Ini kan ada dua posisi. Oke. Saudara berada Pendapat saya begini, pendapat saya upaya paksa yang dilakukan P21 itu apakah itu legal? Yes, itu legal. Apakah bisa justifikasi? Yes. Tapi belum selesai. Penyidikan itu Selesai kapan? penyidikan selesai kalau saya lebih condong kepada interpretasi yang pertama.
Ya. Video satu. Beranjaklah ke pertanyaan yang saudara fraksi yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, ya, saya fraksi kedua kan, begini yang mulia, saya mengatakan, saya mengakui mungkin ada perdebatan dari situ karena Tuhan tidak menjelaskan kapan itu betul-betul sesat. Makanya ada posibilitas yang kedua. Nah, posibilitas yang kedua ini saya jelaskan struktur pasalnya. Ya, selalu ada pasal yang memberikan fleksibilitas yang memanjakan aparat penegak hukum. Kenapa itu ada? Menurut saya kalau boleh jelaskan, saya lahir kenapa itu ada. Ya. Karena saya meneliti juga soal ideologi hukum acara pidana. Ya, itu saya tulis di Asian Journal Comparative Law, jurnalnya National University Singapura ya, tahun lalu. Jadi gini, kenapa sih desain KUHP itu kok memanjakan aparatus sekali? Kalau kita lihat proses legislasinya, ya ini secara sederhana aja. Ideologi KUHP itu pakai ideologi namanya demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Bukan liberalisme. Demokrasi Pancasila itu adalah sederhananya mengedepankan ya, prioritas kekuasaan aparatus karena tujuannya dia melindungi masyarakat yang lebih banyak daripada melindungi hak asasi. Nah, itu logikanya. Oleh karena itu, ya turunan-turunan pasalnya dia memberikan jalan keluar. Apakah saya setuju ideologi itu? Ya itu pertanyaan yang berbeda yang tidak dijelaskan yang tidak perlu dijelaskan di sini. Ya, apakah dalam beberapa bagian saya mengkritik itu? Yes. Tapi KUHP itu kompromi lahir dari situ. Oke. Pertanyaan yang kedua yang muncul dari pertanyaan dua hal kan yang muncul. Yang kedua adalah apakah bisa dilakukan upaya paksa setelah penyidikan selesai, kan itu yang saudara angkat yang hal kedua ya. Nah, sekarang jelaskan soal itu. Mungkin pertanyaannya, jadi setelah dua posibilitas itu bukan apakah bisa dilakukan upaya paksa setelah penyidikan selesai. Apa yang kedua tadi yang saudara? Setelah gini, apakah bisa dilakukan upaya paksa setelah berkas dinyatakan lengkap? Ya. Jadi bukan penyidikan selesai. Oke. Yang kedua itu adalah apakah dapat dilakukan Ya. paksa setelah berkas penyidikan. Ya, pertanyaan turunannya kan tadi pertanyaan yang ditanyakan yang mulia, penyidikan selesai kan kapan? Gitu ya. Nah, jawaban saya, apakah bisa dilakukan berdasarkan dua interpretasi itu? Dua-duanya bisa dilakukan. Ya, apakah justified bisa dijustifikasi? Yes, bisa dijustifikasi. Tetapi necesitasnya dan proporsionalitasnya, apakah itu cocok untuk dilakukan? Itu persoalan yang lain. Itu persoalan yang lain. Kenapa? Karena tadi memang ideologinya memanjakan kekuasaan aparatus. Apakah aparatus kemudian bisa melakukan? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya iya. Terima kasih yang mulia, terima kasih ahli. Kami masuk ke pertanyaan berikut. Dalam hal melakukan upaya paksa yang tadi masih rangkaian jawaban ahli setelah P21, dalam hal penyidik akan menjemput atau melakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, termasuk penahanan di dalamnya. Dalam surat perintah, penyidik mencantumkan secara jelas beberapa LP yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut, kemudian mencantumkan juga secara formil syarat-syarat, pasal-pasal, kemudian mencantumkan beberapa hal yang penting, diantaranya adalah penetapan status tersangka, naiknya status tersangka dalam perkara tersebut, kemudian mencantumkan minimal 2 alat bukti sebagai pertimbangan objektif khusus terhadap penangkapan. Ada perkara yang diancam 5 tahun atau lebih atau pasal tertentu yang mengatur. Yang ingin kami tanyakan kepada ahli, bila syarat-syarat administratif, formil maupun objektif tadi ini tertera jelas dalam surat perintah yang mencantumkan identitas orang yang tepat, alamat yang benar, apakah administrasi tersebut menurut ahli sah diterbitkan atau diperlakukan oleh penyidik? Ya, kalau itu sudah mungkin persyaratan, karena kan sebenarnya persyaratannya tadi logika memanjakan tegak hukum itu kan persyaratannya sebenarnya longgar ya tadi ya. Hanya mencantumkan tadi apa misalnya dasar hukumnya, kalau itu terpenuhi semua, ya itu menjadi sah. Terima kasih ahli. Ya. Kami lebih spesifik ke tindakan penggeledahan. Ya. Karena ini beberapa kali ditanggapi. Kami menanyakan tentang penggeledahan rumah. Ya. Dalam hal penyidik telah memiliki surat izin penggeledahan
dari pengadilan negeri setempat. Kemudian penyidik juga memiliki surat perintah penggeledahan yang mencantumkan jelas alamat, rumah, identitas pemilik dan lain sebagainya yang menjadi syarat formil administrasi penggeledahan. Apakah menurut ahli penyidik telah dapat memasuki suatu rumah atau tempat tertutup lainnya berdasarkan hukum acara yang berlaku? Ya boleh, asalkan kemudian operasionalisasinya kan itu ada di pasal 30-an KUHP ya, yaitu datang misalnya kalau tidak disetujui ada ketua lingkungan, kalau disetujui 2 orang saksi menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan. Kalau itu dilakukan, ya itu menjadi sah. Terima kasih ahli. Yang berikut, dalam hal penyidik perlu tidaknya mempertimbangkan pertimbangan subjektif untuk melakukan penahanan atau tidak tentang suatu kekhawatiran yang muncul karena tanggung jawab penyerahan tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal melihat kekhawatiran ini, mohon ahli untuk menjelaskan dan memberi penegasan apakah penyidik ya, di tahap kedua ini layak atau sah mempertimbangkan kekhawatiran ini sehingga perlu melakukan syarat-syarat memeriksakan kesehatan tersangka dan mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan suatu penahanan. Jadi syarat penahanan itu kan ya syarat objektifnya 5 tahun ke atas itu ya. Syarat subjektifnya itu kan sebenarnya diskresi. Diskresi itu kan luas sekali dan tadi ya sekali lagi kita makanya balik ke ideologi ya, logikanya itu memanjakan aparatus. Jadi diskresinya itu luas dan diskresinya itu tergantung pertimbangan dari penyidik itu sendiri. Apakah diskresi itu bisa dilawan? Diskresi itu bisa dilawan tapi terbatas. Misalnya apa? Misalnya hanya mengajukan surat penangguhan penahanan, permohonan penangguhan penahanan. Yang mana yang mereview kan juga penyidik juga. Apakah pra peradilan bisa? Ini ada perdebatan pra peradilan bisa atau tidak. Tapi kalau kita lihat Perma 4 2016 itu sudah dibatasi tuh ruang lingkupnya administratif tergantung mengecek kuantitas tadi ya, 2 alat bukti kan syaratnya sama KUHP lama KUHP baru. Menangkap, menahan itu threshold utamanya itu di dalam kuantitas. 2 alat bukti angka 2 itu ya yang menjadi threshold atau ambang batas yang menjadi syarat khususnya. Nah itulah yang kemudian diterjemahkan lewat Perma, makanya Perma mengatakan coba dicek ada 2 apa tidak. Jadi yang dicek itu kuantitasnya. Nah itu konsekuensi dari logika tadi. Jangan diberikan kekuasaan terlalu besar kepada individu. Kenapa? Karena individu itu kepentingannya hanya 1-2 orang. Tapi kalau penegak hukum, kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak. Itu logika yang dipakai. Itu esensi dari logika KUHP yang dinamakan demokrasi Pancasila yang dikatakan parlemen tahun 79 itu. Itu. Apakah itu ideal? Nah, itu persoalan lain. Soal ideal atau tidak. Baik, terima kasih ahli. Jadi yang mulia kami mengajukan pertanyaan berikutnya dalam rangka melaksanakan tanggung jawab ya penyerahan tahap 2 tadi tersangka dan barang bukti, mohon ahli memberikan penegasan apakah seorang tersangka yang akan diserahkan tahap 2 wajib sehat sehingga pelaksanaan tahap 2 itu tidak terkendala dan proses hukum makin memberikan kepastian hukum sesuai harapan kedua pihak tentunya. Pasti dong wajib sehat, karena kan nanti pertanyaan pertama ketika diserahkan apakah tersangka dalam keadaan sehat, itu kan sebagai syarat juga atau SOP kejaksaan. Nah, sudah pasti harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, siapa yang melakukan pemeriksaan kesehatan itu kan teknis ya. Bisa saja ketika ditanya jaksa sudah ada pemeriksaan kesehatan, surat keterangan sehat, ya sudah berarti pertanyaan pertama apakah dalam keadaan sehat atau tidak sudah dapat dijawab dengan baik. Terima kasih ahli. Yang mulia mohon izin pertanyaan terakhir. Kami bertanya khusus tentang pembantaran menurut KUHP yang lama tentu ahli. Dalam pertimbangan apa
objektifkah, subjektifkah, suatu pembantaran penahanan itu harus dilakukan, atau itu memang menjadi domain pertimbangan penyidik dalam suatu hal tertentu melihat kondisi kesehatan seorang tersangka yang akan diserahkan ke kejaksaan. Tentu kewenangannya di penyidik dengan memperhatikan secara serius dari tenaga kesehatan, ya, dari dokter itu bisa dilakukan pembantaran. Kata pembantaran ini sebenarnya tidak ada di dalam kuhap yang lama. Itu kan diatur secara parsial. Misalnya Mahkamah Agung punya SEMA tahun 80-an ya punya. Kemudian regulasi dari lapas kementerian ya juga punya ya pembantaran. Ya itu pertimbangannya. Ya sudah kalau memang ada kondisi kesehatan dibatalkan dulu, penahanannya tidak dihitung. Siapa yang punya kewenangan? Penyidik berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan. Siapa yang abang bertanya dulu ya? Ya. Habis bang Baik, Ergo ya. terima kasih Yang Mulia. Sementara cukup sekian, kami lanjutkan dengan tim. Izin kami lanjutkan. Mohon izin ahli, sebelum memberikan pertanyaan, izinkan saya untuk membacakan bunyi pasal 18 ayat 1 dalam Undang-Undang RI nomor 881 tentang KUHP lama. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan